Dari segi energinya, Siap. untuk energinya bercahaya berwarna oranye seperti api. Oren. Panas sih, semromong gitu loh. Mungkin kalau ditaruh di ruangan pun panasnya berasa. Ini termasuk keris yang bikin panas ruangan. Saya itu sering Pakai AC ya? pakai AC kemeringet panas. Kemeringet ya? Kerisnya kayak jebule ya. Kerisnya ini. Terus? Jadi tapi kalau dari sisi energinya itu termasuknya bingung ini antara energi alam atau isian. Tapi menurut saya sih alam. Alam. Jadi tirakotnya itu tirakat untuk apa namanya kewibawaan, tapi yang bersumber panas gitu. Otomatis apa namanya kita bicara pun orang panas kayak gitu. Maksudnya bukan berarti orangnya kepanasan, melainkan kalau kita kena api kan menjauh gitu, menghindar gitu. Lebih banyak kalahnya lah seperti itu. Berarti kewibawaannya sangat besar. Besar gitu. Iya, kayak wong amal lakot ja'akum umpamanya seperti itu. Kan punya kewibawaan juga. Nah, dan untuk isinya sendiri itu dari Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan sahabat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga ataupun musibah-musibah yang lain. Kebakaran ya. Nah, iya kebakaran. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar, mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan Mas Gege, gestar saya, spiritualis muda dari Selawi. Alhamdulillah wa syukurillah, Mas Gege kayaknya wis mari kayaknya wis mending. Duitnya sakit sih. Alhamdulillah. Gue kan yang ngomong dari kemarin, Mas Gege gue obatnya duitnya akhirnya suaranya orang serak ya kan ya Mas Gege. Betul. Ya alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan keberkahan dalam hidup Mas Gege, bisa membantu orang lain ya. Yang penting jangan lupa Mas Gege jangan sombong. Nah, ya itu saja. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita masih berkutat kepada pusaka. Tentunya kalau saya dengan Mas Gege ini lengkap. Ya saling melengkapi. Betul. Ya Mas Gege, artinya begini sahabat Pusaka Jawa, kan tak ulang-ulang ya, sekarang saya mau katakan hal yang ini sebagai satu apa ya, sarana. Tak underline, tak garis bawahi, atau jadikan tinta emas. Asik, ditulisnya dengan tinta emas. Artinya begini, bermain pusaka itu ada 3 sahabat Pusaka, perlu diingat ya. Jadi yang nonton channel YouTube saya perlu diingat-ingat, bermain pusaka itu ada 3. Yang pertama adalah main antikannya. Ya, dari tangguh utuh sepuh atau disingkat TUS. Ya, artinya tangguh jelas estimasi pembuatannya dari mana, utuh barangnya pun bagus, sepuh artinya memang barang sepuh, kan seperti itu. Nanti sahabat Pusaka Jawa kalau main di antikan berarti sahabat Pusaka Jawa harus tahu ricikan, harus tahu nama dapur dan lain sebagainya. Artinya sahabat Pusaka Jawa murni main di nilai esotorinya saja, nilai luarnya saja ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian ada yang kedua adalah di pusaka itu berbeda dengan barang-barang yang lainnya, karena pusaka itu dibikin dengan 2, pertama dengan olahraga olah badan, dengan skill tempat yang sangat hebat, kemudian ditambah dengan olah batin, doa, puasa dari sang empu, seperti itu. Dan yang ketiga adalah orang yang bermain dua-duanya, yang senang dengan isinya juga senang dengan
luarnya. Seperti itu. Jadi sahabat Pusaka Jawa ketika nonton YouTube saya silahkan mau ngambil sisi esoterinya silahkan dilihat dari Mas Gege. Sisi esoterinya dilihat dari penjelasan saya. Jangan dikomplain, ditonton, tidak suka di skip. Ya karena kita perumpamaannya seperti handphone, seperti ada handphone. internal, ada eksternal. Nah, seperti itu. Itu Mas Gege tambahannya. Mas Gege tambahannya tambah lancar ngomongnya. Sehat sih. Sehat ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, pusaka apa yang akan kita babar? Ya, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat dari sini ini adalah Gayaman Surakarta. Ini ikutnya Gayaman Kakok Banci. Kemudian untuk pendoknya Blewah, Lamen, Lawasan. Kemudian ini Iras, sahabat Pusaka Jawa, artinya rangkanya itu menyatu, tidak disobek atau dibagi dua ya. Terus kalau kita lihat ini mendaknya kendit silang mirah, handle Gatot Kaca Sebo atau Moro Sebo. Kita buka bilanya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, ini bilanya berat, sahabat Pusaka Jawa. Dan ini kalau kita lihat, kita kayak giniin, ini condong lelenya kelihatan sekali ya. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat bilahnya. Ini bilahnya ukurannya berapa? Tak ukur dulu ya sahabat Pusaka Jawa, biar sahabat Pusaka Jawa tak kenal maka tak sayang. Artinya ketika saya menjelaskan, sahabat Pusaka Jawa bisa, oh kira-kira kerisnya segitu. Kita ukur panjang bilahnya, ini adalah 32 cm, masih dalam kondisi keris normal. Kemudian untuk gonjoknya kita ukur 6,5 cm. Yang jadi istimewa ini adalah gonjonya iras atau nyambung, tidak tugelan. Biasanya untuk gonjok iras seperti ini untuk tangguh-tangguh sepuh. Jadi kelebihan dari gonjok iras nanti saya jelaskan. Jangan nanti kalau saya jelaskan di awal Mas Gege nayu, saya plong-plong. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat pamornya. Ini pamornya dengan garis satu sampai ke atas, dan ini sampai tembus ke gonjo. Ya, ini kan gonjo iras ya. Ricikan bilahnya adalah bilahnya yang lurus, pipih, kemudian memakai tikel alis, pejetan. Itu saja, itu tilam upih. Silakan Mas Gege ditayuh. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sembari kita menanti Mas Gege nayuh, saya akan sedikit menjelaskan tentang tilam upih. Tilam upih sudah sering saya jelaskan, mempunyai ciri-ciri bilahnya yang lurus, ya. Kedua, bilahnya pipih. Ketiga, memakai tikel alis, memakai pejetan. Itu saja 4 ya sahabat Pusaka Jawa, tilam upih ya. Kemudian dapur tilam upih di Kasultanan Ngayogyakarta pun ada pusaka, kalau nggak salah namanya Kanjeng Sri Sadono, itu dapurnya tilam upih ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kemudian dapur tilam upih jangan dianggap sebagai dapur yang karena banyak dijumpai kemudian disepelekan. Tidak seperti itu, Ferguso ya. Karena begini, semakin banyak barang kita temui itu tergolong barang yang best seller ya. Memang ada barang-barang yang limited edition ya, tapi barang limited edition belum tentu barang best seller, paham ya. Karena barang best seller pasti banyak orang yang mempunyai dan banyak yang memproduksi ya. Barang limited edition mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa mempunyainya. Contoh Lamborghini, hanya orang-orang the have, hanya orang-orang yang kaya saja. Tapi kalau maaf nih, kalau bilang kita bicara tentang Avanza atau Xenia atau Ayla atau Agya, pasti orang, oh iya ya, banyak yang punya. Nah, fungsinya sama, buat berkendara tidak kehujanan, muat banyak orang, bensinnya irit, itu kelebihannya. Nah, tilam upih pun sama, karena tilam upih merupakan termasuk 4 pilar yang harus kita miliki. Sebenarnya sih tidak harus, cuman dari leluhur kita menyarankan bahasanya ya. Menyarankan apabila kita ingin mengkoleksi banyak pusaka, hendaknya kita mempunyai 4 pilar ini. Pertama tilam upih, tilam sari, celak sangu tumpeng, brojol. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita bicara tentang tilam upih. Makna filosofi dari tilam upih adalah tilam artinya tikar, upih itu bahannya dari pelepah pohon pinang dibikin tikar. Tilam mempunyai mempunyai manfaat untuk
kenyamanan ketika kita duduk, ketika kita tidur beralaskan tilam, sehingga kita duduk dengan nyaman, tidak digigit semut, tidak gatel. Tidur pun sama seperti itu. Tilam walaupun sangat penting dibutuhkan oleh banyak orang, tidak sombong, posisinya di bawah, diduduki, dientuti, ya kan, dietek-etek, kan seperti itu. Diharapkan kita menjadi orang yang punya jiwa yang rendah hati, tawadu, tidak sombong, punya lapang dada, selalu menggelar, selalu welcome kepada orang-orang yang datang. Ketika datang berkunjung ke rumah kita, kita bisa memberikan kenyamanan kepada mereka. Nah, kemudian kalau kita bahas tentang pucukan bilanya, ini adalah Anggabah Kopong, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bahas tentang gonjonya, ini gonjonya ikutnya gonjo sebit rontal. Walaupun ini iras, biasanya untuk tangguh-tangguh sangat sepuh, itu ikutnya tonggonya, gonjonya wuwung. Tapi ini saya lihat agak turun, ya, jadi ikutnya gonjonya sebit rontal di belakangnya. Kemudian ini besinya cukup padat, sahabat pusaka, padat. Tikel alisnya ini ikutnya tikel alis apa ini ya, gagang pohung, ya. Tikel alis ada banyak. Pertama godong gagang terong, gagang pohung juga. Kemudian tikel alis landung. Kemudian satu lagi tikel alis apa lagi ya? Ada 5. Kadang saya lupa ya. Oke lah, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang pamornya, ini adalah pamor, ada yang bilang pamor adeg siji karena satu, ada yang bilang sada saler, ya, seperti itu. Nah, ada yang bilang sada lanang, ada yang bilang sadasa sakler. Sebenarnya kalau kita bicara di buku pakem, ya lebih terkenal sada saler, adeg siji, sama saja seperti itu. Nah, kalau ada yang bilang sada lanang, ya itu di umum ya mungkin seperti itu. Sada lanang berarti kan lebih gede lagi, kalau ini kan enggak lah, kecil, ya. Kemudian ada yang bilang sadasa sakler. Sadasa artinya sadasa itu 10, sakler itu kler atau warna, ya. Itu di buku orang Belanda, siapa namanya, apa Henry Jansen apa siapa itu bilangnya sada sakler. Padahal kalau sada sakler berarti 10 warna. Kemungkinan dia nulisnya mau ngomong sada saler, tapi dia nulisnya sadasa sakler, akhirnya salah nama, ya. Artinya jadi 10 warna atau 10 kelir. Sakler, kler kan kelir, warna, jenis, seperti itu. Yang betul ya adalah sada saler atau sada satu, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, sebagian pecinta keris beranggapan tua atau angsar dari pamor sada saler adalah untuk menambah kewibawaan, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menambah kewibawaan. Jadi doa dari sang empu yang dilambangkan dengan pamor sada saler adalah doa-doa untuk menambah kewibawaan. Orang kalau wibawa, ya, orang kalau wibawa dehem be wong meneng kabeh. Orang kalau wibawa jalan aja orang pada lihat. Saya punya guru nih, saya punya guru, salah satu guru saya tidak perlu saya sebutkan. Itu kalau dia jalan, kita ngaji nih, kita ngaji, dia jalan saja orang pada takjub. Padahal jalan cuma santai, cengluk, orang pada diem liatin, kayaknya terpesona gitu loh. Apalagi ketika beliau membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi qadri wa daril azim. Itu orang pada diem aja. Nah, itu kayaknya enak nemen kalau baca itu. Jadi orang punya wibawa itu di power, di tindak tanduknya pun orang terkesima, di omongannya pun orang pun jadi diem semua, seperti itu. Jadi dengan orang punya wibawa itu enak, orang pada segen, mau macam-macam pun tidak. Malah wibawa itu juga termasuk kayak punya jenis mahabbah juga, karena kita melihat orang wibawa akhirnya seneng sih ya. Ya, sahabat pusaka Jawa, seperti itu. Nah, kalau kita memaknai masalah filosofi dapur keris leres atau lurus adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur keris lurus itu mempunyai jiwa yang luhur, ketauhidan, mempunyai kekuatan iman dan keteguhan hati, serta mempunyai sifat yang jujur, tegas, bijaksana. Seperti itu. Artinya doa dari sang empu ketika membuat dapur lurus, doanya ya begitu. Nah, kalau kita lihat dari condong leleh atau kemiringan bilah, ini kan lebih dari kita ngukur ke condong leleh itu dari peksi garis begini agak miring sedikit 30 derajat itu ikutnya suryo. Ini ikutnya suryo. Kalau kita pegang ini kayak kelihatan sangat condong sekali. Suryo adalah mempunyai lambang
ya makna simboliknya adalah permohonan kepada Tuhan agar si pemilik dengan condong leleh atau kemiringan bila Suryo itu mempunyai kekuasaan, kewibawaan dan juga kedudukan. Jadi orang Jawa Nusantara, bukan orang Jawa itu kita dulu Nusantara sebelum Indonesia merdeka itu leluhur kita itu ketika membuat itu penuh dengan doa. Sudah Mas Gege? Sudah. Oke, sudah Mas. Ya, silakan Mas Gege. Ya, oke. Kita bicara dulu dari segi energinya. Siap. Untuk energinya bercahaya berwarna oranye seperti api. Oren. Panas sih, semromong gitu loh. Mungkin kalau ditaruh di ruangan pun panasnya berasa. Ini termasuk keris yang bikin panas ruangan. Saya itu sering pakai AC ya. Pakai AC kemeringet panas. Kemeringet, kerisnya kayak jebule ya. Kerisnya ini. Terus? Jadi tapi kalau dari sisi energinya itu termasuknya bingung ini antara energi alam atau isian. Tapi menurut saya sih alam. Alam. Jadi tirakotnya itu tirakat untuk apa namanya kewibawaan, tapi yang bersumber panas gitu. Otomatis apa namanya kita bicara pun orang panas ya gitu. Maksudnya bukan berarti orangnya kepanasan, melainkan kalau kita kena api kan menjauh gitu, menghindar gitu. Lebih banyak kalahnya lah seperti itu. Berarti kewibawaannya sangat besar. Besar gitu. Iya, kayak wong amal lakot ja'akum umumnya seperti itu. Kan punya kewibawaan juga. Ya. Nah, dan untuk isinya sendiri itu dari Ponorogo. Ponorogo namanya siapa Mas Gege? Ki Jakatria. Ki Jakatria. Jaka. Tria. Dria pakainya D ya. Dria. Ponorogo ya. Ponorogo. Ini full kewibawaan, tidak bisa untuk protek, tidak bisa untuk pengasihan, melainkan untuk melawan lah kayak gitu. Jadi persis ya apa yang tadi disampaikan Sada Saler, ternyata ya doanya begitu dan tetangga sebelahnya juga untuk kewibawaan. Orangnya bagaimana itu Ki Jakatria Mas? Tinggi terus tampilannya? Tampilannya kayak orang Jawa kayak gitu, pakai ini apa kayak bukan ikat kepala, bukan belangkon, tapi ada kayak gininya loh. Oh iya. Kayak gitu. Ada kayak gini. Ikat kepala tapi ada segitiga di atasnya. Ya, seperti itu. Ya zaman dulu seperti itu. Menggunakan kalung emas. Kayak emas tapi bukan emas sih menurut saya. Kuningan kali ya. Bisa jadi. itu. Tapi terus, gede kan. Gini. Ke bawah. Bawa senjata juga. Senjatanya apa Mas? Cemeti jaluk ya. Ditekuk. Kenapa rata-rata? Ya karena cemeti ya kalau nggak ditekuk langser sih ya. Iya, enggak maksudnya kayak contoh kita membuka keris kan. Iya. Nah, itu adab sih sebetulnya sih. Iya, ditekuk. Jadi karena bukan untuk menyerang, kalau untuk menyerang pasti dibuka. Hair. Bagus. Ada. Terus apa lagi Mas Gege yang didapat dari obrolan situ? Yang terpenting adalah keyakinan, kembali lagi. Perawatannya? Perawatan tidak ada. Tidak ada. Oke, perawatan tidak ada. Dulu dipegang siapa Mas Gege? Orang sakti dulu dipegang oleh apa namanya, orang yang waktu itu tuh bisa banyak dimintai orang gitu, bisa untuk masalah keduniaan, kegaiban gitu. Terus apa lagi Mas? Silakan ngobrol. Sahabat Pusaka Jawa, ya ini kalau kita lihat dari garapnya, dari pasikutannya dan ricikannya, ini estimasi tangguhnya adalah tangguh Tuban. Kalau kita lihat dari ininya, tangguhnya Tuban. Dari pecetannya, dari gandiknya, ini Tuban. Tapi ini Iras. Ini istimewa sahabat Pusaka Jawa. Berat ini, kecil tapi berat. Berat ya Mas Gege ya? Berat ini, mantap. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi saya sudah menjelaskan tentang tilam upi, juga pamor, juga makna filosofi dari dapur, pamor, dan lain sebagainya. Ingat, saya katakan bermain pusaka itu ada 3. Pertama, ada yang suka dengan antikannya. Kedua, ada yang suka dengan isi atau tuahnya. Yang ketiga adalah dua-duanya, ya antikannya ya juga isinya. Sahabat Pusaka Jawa silahkan mau ngambil yang mana. Kalau suka dengan antikannya ya silahkan koleksi hanya sebentar antikannya dan pelihara sesuai dengan agar tidak korosi atau karatan. Ya kalau dengan isinya ya silahkan perawatannya bagaimana, terserah, kan macam-macam ya Mas. Artinya apa yang ada di dalam pusaka itu ya termasuk salah satu bentuk warisan budaya leluhur Nusantara, kearifan lokal bahasanya lah ya.
lokal Nusantara. Di Lokal. luar sana kan nggak begitu. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat Pusaka Jawa ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Yang baru nonton YouTube saya, silakan subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.